kami akan kembali berwisata di Indonesia aja. Hembusan angin laut dan panasnya matahari pantai terus mengganggu anganku. Namun di saat kita harus lebih berhati-hati karena pandemi, semua hanya bagaikan mimpi. Padahal, aku selalu bangga dan nyaman bepergian di Indonesia aja. Karena aku, Salini, selalu bermimpi ada di lautan luas. Menikmati kapal ini membuatku teringat cerita tentang nenek moyang. Para pelaut tangguh yang selalu bersungguh-sungguh mengarungi luasnya samudera. Mahakarya luar biasa ini juga yang membawaku melintasi pulau demi pulau di perairan Labuan Bajo. Semua berkat kreativitas para pelaku wisata. Mereka berhasil mengubah armada dagang menjadi hotel terapung. Pelayanan para awak kapal menambah rasa nyaman saat aku sedang menikmati perjalanan. Merasakan ayunan ombak ketika kapal melaju dan memecah gelombang. Begitu juga dengan setiap sudut kapal yang sangat estetis dan menyatu dengan pemandangan di sekitar. Sering jalan-jalan membuatku tak hanya menikmati keindahan alam saat di tempat wisata. Aku juga memperhatikan potensi-potensi yang ada, mencoba mengerti kehidupan dan menyelami kegigihan setiap orang. Seperti di Labuan Bajo ini, aku melihat bagaimana keuletan orang-orang laut dalam menghadapi gelombang hidup mereka. Wah, lagi panen ya Pak? Ya, Lagi panen? iya panen. Dapat kemarin. Dari kemarin. Itu dapat tadi. Ini dikeringkan ya Pak? Iya, itu. Tapi dia terlalu mahal ya. Mahal? Dia terlalu mahal. Ya. Wah, Ini berapa? mahal. Ini bisa 80. Wah, kalau yang ini berapa Kalau Pak? ini paling buat 1.500. 1 kilonya? Iya. Wah, murah sekali Pak. Ini ternak. Berapa lama di sini mengeringkannya Pak? Ini kalau semuanya kering ini paling besok kering. Oh gitu. Pakai perahu atau pakai jalan? Alam memahat bumi Labuan Bajo dengan begitu indahnya. Bukan bualan, Pulau Padar memang berbeda dari lainnya. Mungkin Tuhan sedang bersukacita ketika pulau ini tercipta. (36,4) Ya. Selamat datang di Puncak Padar, Mbak. Silakan istirahat dulu. Tiga lengkung teluk yang terlihat dari Puncak Padar membuat lelahku mendaki ratusan anak tangga terbayar tuntas.
pemandangan menakjubkan yang sungguh pantas dinobatkan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Pink Beach. Sudah pasti ini jadi salah satu destinasi incaranku. Aku ingin membuktikan langsung bagaimana warna yang tercipta dari butiran koral merah bercampur dengan putihnya pasir pantai. Gradasi warna air laut juga seakan memanggil-manggil diriku untuk menyelam dan menyibak keindahan bawah laut Labuan Bajo. Melupakan segala beban, lalu menari di antara terumbu karang. Kami akan kembali berwisata di Indonesia aja. Oke Mbak Seli, ini komodonya. Nah, ini komodo jantan nih, karena posturnya lebih gede. Kalau yang betina posturnya kecil gitu. Jadi di sini lagi berjemur atau lagi apa? Dia biasanya Indonesia aja. Adrenalinku semakin tinggi ketika sampai di Pulau Komodo. Ada perasaan senang, penasaran, sekaligus was-was. Bertemu dengan kadal raksasa ini memang sudah jadi cita-citaku sejak dulu, tapi cakarnya yang panjang dan lidahnya yang terus menjulur tetap saja begitu menakutkan. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Selamat pagi Pak, kabar baik. Selamat datang di Pulau Komodo. Terima kasih Pak. Saya Yohanes sebagai ranger hari ini untuk mendampingi Mbak. Oke Mbak, kita ke sana. Oke Mbak, sebelum kita berangkat, saya akan menjelaskan dulu aturan dan satwa liar yang ada di Pulau Komodo. Dan sebelum kita berangkat, mungkin Mbak mau ke toilet dulu atau tidak? Saya bisa langsung saja Pak. Oh, bisa langsung saja. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita langsung aja. Oh iya Pak, saya mau tanya. Apa sih yang dilakukan untuk menjaga ekosistem dan juga habitat komodo di sini Pak? Oke, tugas saya pokok kami lebih mengutamakan penjagaan ekosistem kawasan agar binatang komodo itu tetap terlestari dan tetap aman gitu. Selain itu rantai makanannya juga bagaimana? Rantai makannya itu selain binatang komodo, kita juga di Pulau Komodo di sini kita ada kerbau liar, rusa dan babi hutan. Oke Mbak Seli, ini komodonya. Ini komodo jantan nih, karena posturnya lebih gede. Kalau yang betina posturnya kecil gitu. Jadi di sini lagi berjemur atau lagi apa Pak? Dia biasanya lagi berjemur tuh, gitu. Tapi dia begini tuh, dia sebenarnya dia lagi mengintai mangsa kalau yang lewat-lewat tuh gitu. Tapi aman kita nih Pak? Aman, tidak apa. Kita ada senjata. Nah kalau jumlah komodonya di sini tuh ada berapa Pak? Karena saya dengar tuh terancam punah. Apa benar tuh Pak? Kalau punah sih Mbak, dari saya yang bertugas di sini yang hari-hari saya bersama komodo tuh tidak Pak. Karena dari tahun ke tahun tuh saya mengamati itu
binatang komodo ini tetap stabil. Nah, Pak, sebenarnya apa saja sih jenis-jenis ancaman pada habitat komodo di sini, Pak? Oh, itu pada umumnya tuh berburu rusa kerbau. Itu rusa kerbau itu kan merupakan rantai makanan komodo. Kalau satwa masanya sudah habis, otomatis komodo juga akan habis, Mbak. Nah, gitu. Jadi sebenarnya populasi komodo itu tidak terancam punah, tapi kita harus menjaga kita rantai harus makanannya, Pak ya. Betul, Mbak. Nah, itu yang kita utamakan tuh. Nah, Pak, jadi strategi apa saja yang dilakukan pihak Taman Nasional Komodo ini untuk menghadapi pandemi, Pak? Oke, kami tetap melakukan protokol kesehatan sesuai instruksi pemerintah, dan untuk sekarang tuh betul-betul aman juga, tapi tidak serta-merta kita langsung menghilangkan protokol kesehatan, tetap kita lakukan setiap hari itu. Tapi dari kami pihak balai juga tetap konsen untuk penjagaan kelestarian kawasan ini, Pak. Komodo adalah keajaiban, hadiah dari Tuhan untuk kita semua. Komodo mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan alam, melestarikan ekosistem dan habitat asli mereka. Komodo juga menginspirasi para pekerja seni untuk membuat berbagai kerajinan. Oh, belajarnya dulu sama bapak tuh. Waktu tahun 2001 itu belajarnya dulu tuh. Pengrajin patung yang ada di Pulau Komodo ada 52 orang. 52 orang itu yang sebagian juga ada yang pemahat juga, pemahat patung. Sebagian juga ada yang bikin sisiknya. Jadi semuanya bukan kita handle semua, ada teman-teman supaya ada pemerataan juga, kasih teman-teman yang lain. Jadi ukurannya yang teman-teman yang sering dipesan ini yang ukurannya 50 cm. Jadi kita rata-rata bikinnya satu hari dapat 3 ekor tuh. Yang 1 meter lebih itu dapatnya satu minggu atau 5 hari paling lambat lah. Kalau kayunya utuh prosesnya cepat. Kalau kayunya sudah agak rapuh agak sampai 7 hari, 8 hari. Jadi gitu prosesnya. Ya, penghasilan kalau satu hari itu minimal 3. Tapi itu teman-teman yang beli seringnya ordernya paling bawah tuh 50 ekor kok. 1 bulan ordernya. Itu alhamdulillah juga bisa mencukupi keluarga juga, bisa juga kuliah juga anak-anak juga bisa dikuliahin sampai ke Mataram. Kalau saya semenjaknya corona ini alih profesi ke nelayan. Kadang-kadang gitu yang terlanjur sudah kuliah anak, ya malah utang malah. Ya, jadi pindah sekarang pindah profesinya ke nelayan juga, mancing cumi malam-malamnya. Paling siangnya iseng-iseng aja, soalnya ada yang pesan. Daripada duduk bengong aja siang-siang jadi mukul-mukul aja pelan-pelan gitu. Kembali datang, kembali berpetualang. Kami akan kembali bertamasya di Indonesia. Kami akan kembali datang, kembali berpetualang. Kami akan kembali berwisata di Indonesia aja. Labuan Bajo tak selalu tentang lautan. Ada juga rahasia kuliner lokal berbalut keramah tamahan yang ingin kurasakan. Halo kakak. Halo, selamat datang di Dapur Tara. Kita pakai sarung songke dulu ya. Oh iya.
Permisi. Dari atas. Iya. Ini tenun asli dari Manggarai. Manggarai. Iya, ya. Dari Manggarai. Ini selendangnya. Sama selendang santai. Oke. Berapa sih kakak? Kak Lis, seperti apa sih potensi yang kakak lihat dari kondisi lokal di sini? Izin buka masker dulu ya. Potensi lokal di sini Kak No. Alamnya, manusianya, dengan budayanya. Potensi yang bagus sekali juga itu kuliner. Makanan lokal di sini, Flores, Manggarai, dan homestay. Nah Kak, apa sih konsep atau ide di balik pendirian Dapur Tara ini Kak? Ide di balik Dapur Tara ini No. Sebenarnya satu itu rasa sayang terhadap Pulau Flores. Yang kedua, kita ingin mengangkat potensi alam, manusia, dan kulineran lokal yang sekarang makin tenggelam karena makanan-makanan modern yang masuk. Yang kita sajikan di sini pun itu makanan segar dari kebun, dari hutan menuju ke piring makan. Makanan segar, makanan sehat dengan sistem masak open fire, jadi pakai slow cooking. Nah Kak, makanan atau menu apa saja sih Kak yang ada di Dapur Tara ini yang paling istimewa? Menu yang ada di sini nasi bambu atau kita sebut di sini hangkolo. Hangkolo ini, tapakolo ini bahan-bahannya dari beras hitam tambah beras ketan dengan santan dengan bumbu-bumbu yang lainnya, dimasaknya pakai dibakar di dalam bambu. Yang kedua ada manuk cuing, itu ayam asap. Pengasapan memakan waktu sekitar 4-6 jam. Jadi ambil semua lemaknya, jadi sehat. Terus yang ketiga itu sambal pandang atau sambal nanas. Itu nanas dengan cabai dan lain-lain. Untuk juicy-nya seimbang dengan makan dengan ayam asap. Terus yang paling istimewa di Pulau Flores, kita kembangkan juga di sini itu kopi. Di sini kita coba campur kopi dengan semua rempah yang ada di Flores. Namanya kopi rempah. Nah Kak, perkembangannya seperti apa sih Kak Dapur Tara ini? Sejak 2019 sejak didirikannya, itu bagus sekali. Jadi kita punya banyak tamu dari mancanegara. Namun saat pandemi ini, kita punya tamu masih ada, tapi dari Indonesia. Jadi menurun tamunya, mancanegaranya belum ada. Sedikit sekali. Ya. Nah Kak, seperti yang kita tahu saat ini kan pandemi. Strategi Kakak bagaimana sih Kak dalam mengelola Dapur Tara ini? Ada dua strategi. Yang pertama itu cara ke dalam. Secara kami di komunitas tetap menggali yang namanya potensi kuliner kami. Dari tempat makan sampai masakannya sendiri. Strategi yang pengembangan kedua itu promosi. Jadi tetap promosi, ada teman datang, dia foto, atau promosi dari mulut ke mulut. Dan itu dipromosikan di sosial media. Biarpun sebentar, pengalaman ini sangat bermakna bagiku. Terlihat jelas semangat mereka agar semakin berdaya untuk mengangkat potensi dan menjaga tradisi. Semua dikemas apik dalam bentuk wisata yang masih alami. Ini beras ya Kak? Beras hitam. Enak sekali Kak. Ya, makasih banyak. Selamat menikmati. Kembali datang, kembali berpetualang. Kami akan kembali berwisata di Indonesia aja. Kali ini aku menemukan arti yang berbeda dalam perjalanan wisata. Pada setiap pertemuan, ada seraut harapan dan segunung perjuangan. Cara mereka untuk tetap bangkit dan bertahan
mencerminkan kekuatan karakter yang aku kagumi. Bahwa kemajuan negeri ini ada di tangan kita sendiri. Indonesia, kami akan kembali datang. Petualanganku di Labuan Bajo seolah menembus berbagai dimensi. Bertemu dengan hewan purba yang terjaga dan bercengkrama dengan manusia-manusia yang bersahaja. Sementara keindahan alam menjadi latar yang sempurna. Petualangan ini akan menjadi catatanku. Dengan sebuah garis bawah, bangga di Indonesia aja. Di Indonesia aja.